Marilah dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kebangkitan Yesus Kristus sesudahnya 40 hari, Engkau pun terangkat ke sorga, disaksikan para murid dan banyak orang. Selaku gereja atau orang-orang percaya, kami ada di hari perayaannya dalam sukacita iman yang besar, karena event Jesus atau peristiwa-peristiwa besar Yesus adalah lahir, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Termasuk bagi kami jemaat-Mu ini, jemaat Gemah yang datang dalam sorak-sorai pujian dan hormat serta kemuliaan untuk dipersembahkan kepada, karena Yesus Kristus bukan saja Allah yang melampaui dunia maut, turun ke dalam bawah tanah, mengalahkannya, bangkit, tapi juga Engkau naik ke sorga, mengokohkan diri sebagai Allah yang melampaui maut, tapi juga yang merajai segenap yang hidup di atas tanah, dengan maksud adalah untuk menyediakan surga bagi kami yang percaya kepadamu ketika kelak Engkau datang kembali dalam kemuliaan. Kami bersyukur kami ada di pantai ujung ini. Tidak semua jemaat punya pantai, dan luar biasa pantai ini indah. Kami pun menciptakan persekutuan yang indah, di mana dalam keindahan ini kami ada dalam kepelbagaian. Masing-masing ada tiap-tiapnya. Karena Engkau mengetahui segala pikiran dan menyelidiki setiap hati, maka kami pun dengan terbuka dalam perayaan yang bersukacita ini memohon ampun setiap salah dan dosa kami, supaya kami layak dalam ucapan syukur ini, dalam perayaan yang berkemenangan ini. Kristus yang bangkit dan selanjutnya naik ke sorga, memberi jawaban terhadap kehidupan kami ini yang tidak lagi diperambah oleh dosa, dan maut sama sekali tidak berkuasa. Tapi juga pun jika kami mati, kami dijanjikan kehidupan di zaman yang akan datang. Sesudah bangkit, Engkau yang akan membangkitkannya. Maka terpujilah Engkau, ya Allah yang Maha Kasih, Maha Mengetahui, Maha Pengampun, yang melayakkan kami dalam ungkapan syukur ini. Karena itu terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bawa doa ini. Amin.
dosa-dosa kita. Maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia menghapus dosa kita. Bagi setiap orang yang menantikan penyelamatan daripadanya dan merindukan pembaruan hidup, maka kepadanya diberitakan pengampunan dosa. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kita sahuti berita anugerah ini, nyanyi ajaib benar anugerah. Puji-pujian untuk Tuhan dengan mengungkapkan sebagian dari Mazmur 47 dengan sikap berdiri. Marilah dengan berbalasan Mazmur 47 ayat 2 dan 3 ayat 6 sampai 9. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Mari kita puji Allah. Haleluya. Iman kita menurut rumusan pengakuan rasuli, kita ucapkan mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara umat, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Sebelum doa, baca Alkitab dan khotbah, disilakan puji-pujian babak pertama. Untuk puji-pujian yang pertama diundang dengan kasih seluruh lansia Theophilus dan kedua pria Kombapa Jemaat Gemim Eklesia. Kepada lansia dipersilakan. Seluruh lansia diundang dengan kasih. Untuk puji-pujian yang kedua mengundang dengan kasih seluruh pria kaum Bapa. Sekali lagi dengan kasih seluruh pria kaum Bapa untuk dapat mengambil bagian dalam membawa puji-pujian di saat ini. Seluruh pria kaum Bapa.
3 orang ada menyanyi. Minta trio agape ada menyanyi. Untuk puji-pujian selanjutnya nanti sesudah khotbah. Anak-anak, remaja, pemuda, ibu bapak dan lansia, persekutuan jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan kami, dari tempat-Mu yang bersemayam di surga, Engkau melihat persekutuan yang indah ini di pantai ujung ini. Kami merayakan peristiwa kenaikan-Mu ke surga dalam gegap gempita persekutuan yang bersukacita dan bersorak-sorai. Maka kami pun hendak melihat peristiwa itu dari narasi bagian bacaan Alkitab sebagaimana yang ditulis oleh penginjil Lukas. Tuhan pakai dia untuk menceritakan mulai dari kelahiran-Mu, hidup dan karya-Mu, kematian-Mu, kebangkitan-Mu, dan terangkatnya Engkau ke surga. Kami hendak melihat tentang peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga. Karena itu, bimbing kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga peristiwa yang luar biasa itu yang tidak pernah terjadi sesudahnya benar-benar mendapat tempat dalam hidup kami sebagai orang Kristen, supaya kami semakin sadar bahwa hidup kami di dunia yang sementara ini saja kelak akan ada dalam kekekalan menikmati surga mulia dalam pangkuan Bapa duduk di sebelah kanan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepada-Nya. Di rumah Bapamu itu ya Yesus banyak tempat tinggal. Kami merasa kami akan ada di sana. Kami meyakini itu, bahwa kelak kami menempati kehidupan surga di masa atau zaman yang akan datang. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Maka berfirmanlah, kami siap dengar, renungkan dan lakukan. Kami berdoa. Amin. Tiga ayat terakhir dalam Injil Lukas, tepatnya Lukas pasal 24, Lukas 24 ayat 50, 51 dan 52. Saking pendeknya bacaan ini, kita baca saja sama-sama. Dalam judul kenaikan Yesus, mari mulai. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian
cerita dari penginjil Lukas yang menulis tentang kisah Yesus sejak lahirnya malah didahului dengan Yohanes Pembaptis dan diakhiri dengan cerita kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. For even Jesus, 4 peristiwa Yesus secara umum. Pertama yaitu born, ya, born, lahir, born. 4 peristiwa Yesus dimulai dari born atau lahir, even Jesus, ya. Yang kedua adalah death atau die atau death, ya, death, mati atau kematian. Kalau born biasanya orang rayakan 25 Desember. Kalau death dan orang rayakan kapan? Hari apa? Hari Jumat. Kalau Desember 25 itu boleh tak pindah-pindah hari, bisa Senin sampai Minggu. Tapi kalau Jumat Agung tetap Jumat. Hari kematian Yesus itu Jumat, namanya Jumat Agung. Baru event Jesus yang ketiga adalah risen, atau orang dia bilang Paskah, kebangkitan. Jadi lahir, mati, bangkit. Kalau orang pikir-pikir orang ini semua cuma mau lahir mati. Karena kebangkitannya memberi jawab, oh ada kebangkitan kote, karena tong percaya pada dia. Jadi lahir, mati, bangkit, dan perayaan hari ini kenaikan Yesus ke surga, paripurna kerja keselamatannya, ya. Paripurna, lahir, di antara lahir sampai mati, mulai dari mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Mujizat pertama apa? Air menjadi darah, air menjadi anggur. Kalau hidup pelayanan Yesus sesudah lahir tidak diceritakan panjang, jadi remaja, ada di bait Allah dan menguasai benar Taurat. Dia yang menjadikan air menjadi anggur dalam pesta perjamuan di Kana sebagai mujizat pertamanya. Ia berkhotbah di bukit, memberi pengajaran dan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum tuh perempuan, belum tuh anak-anak. Tadi laki-laki berapa? Laki-laki tadi berapa, bapak-bapak? 53, hah? 53, cuma 1% dari 5.000 orang. Berapa laki-laki di sini, bapak-bapak? Bilang 250 kakak. Ah, di resort. Oh, pantasan sini banyak janda. Kakek angko pebini pelaki dia tuh tidak ada loh. Dua tahun lalu saya kumpul jemaat memang 1.000 lebih di pantai, karena ada orang tidak ada pantai. Jadi kita lihat yang cuma biasa jabat teru gula, yang cuma jabat bentor, tinggal di kobong. Ada kalau datang di pantai banyak, karena mungkin orang dekat pantai. Jadi bapak-bapak sonak dah cuma di pantai. Siapa di sini tuh bapak-bapak rupa lemah. Cuma 90 paling tinggi ibadah aras. Kamu sekarang lagi di pantai teh. Kok ikan naik kamari no. Jadi event Yesus dalam banyak, ya, termasuk
mengadakan tanda dan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan sakit-sakit yang tidak dapat sembuh secara medis. Lumpuh, kalau lumpuh dari lahir, kalau buta dari lahir, kalau tuli dan bisu dari lahir. Ini sakit-sakit yang tidak dapat sembuhkan secara medis. Susah agak suka. Mari Yesus mampu menyembuhkan dan bahkan membangkitkan orang mati. Luar biasa, even Jesus, peristiwa-peristiwa Yesus yang ia kerjakan, yang ia buat, dan terutama 4 hal ini: lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan kita rayakan di sini di Pantai Ujung kali ini ya. Puji Tuhan, kita berkumpul bersama di sini. Karena itu pun saudara-saudaraku yang kekasih, secara literat saja saya menafsirkan bagian pasal 24 50 sampai 53 maksudnya. Bacaan kita 4 ayat ya, rupanya 4 ayat, 50, 51, 52, 53 ya. Dimulai dengan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Kalau di sini dia bawa di luar, orang katakanlah kota, dia bawa di pegunung, di air perang, tempat yang lebih tinggi. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kita lihat posisi mengangkat tangan di sini oleh Yesus menceritakan beberapa hal. Bagaimana tuh mengangkat tangan? Menempatkan tangan di atas seseorang biasanya dengan tujuan spiritual. Boleh 1, boleh 2. Ada yang 1, ada yang 2. Contoh waktu baptisan dan pendeta angkat berapa tangan? 1. Waktu untuk melepaskan air ke seorang anak. Sesudahnya jadi sesudah itu dia angka 2 tangan. Itu contoh. Orang sakit bisa ditumpangkan tangan. Pernah lihat toh orang angkat tangan? Pernah ke Manado? Kalau pernah mesti terus ini cerita. Pernah ke Ring Road? Di ujung sana yang namanya Citraland, kebetulan dulu jemaat saya ada rumah di situ, bilang biasa Jokoti di dalam. Dia pakai susapu, bukan susapu plastik dan susapu gomutu, dia bilang orang tinggal di Citraland dia pakai susapu dan cuma susapu hijau dan itu hitam dan tolong padahal tak kira orang-orang di dalam Citraland ini bos-bos, dia pakai cuma tuh susapu kampung-kampung punya. Di depannya ada patung Tuhan Yesus yang diimajinasikan dari terangkat ke sorga. Diangkat berapa tangan? Tuhan Yesus luar biasa, Kang. Dia pakai sayap enggak? Adik-adik, itu Superman pakai sayap? Hah? Ada sayap Superman? Enggak ada. Martu Superman termasuk tokoh-tokoh yang bisa terbang dalam dunia kartun, dunia perfilman, itu adalah imajinasi dari cerita ini. Oh, terbang dari Alkitab. Jadi Alkitab adalah dong jalial dari sisi lain. Ya. Jadi itu tuh menumpangkan tangan. 3 tahun terakhir ini atau periode ini kalau penatua diaken dulu nyak angkat tangan tuh. Dan 6-7 tahun lalu ada keputusan sidang majelis sinode tahunan. Ada tuh shalom, ada damai di hati, ada terima berkat begini. Mari sekarang terserah berekspresi bagaimana. Tapi yang formal, yang formil adalah angkat tangan kalau berkat. Di periode ini toh, periode lalu belum kan? Atau so ada sini? Belum, masih malu-malu. Sehingga di periode ini tahun-tahun pertama kita lihat tuh penatua dia mau angkat tangan, dia malu-malu, dia cuma begini. Kalau angkat tangan sah dan meyakinkan. Begini, apalagi begini. Ini lain, ini angkat tangan lain. Jadi angkat tangan, menaruh tangan
untuk memberkati. Sebagaimana dulu Yesus kedatangan anak-anak kecil, dia menaruh tangannya atas mereka untuk memberkati. Sampai ini yang so master kemarin dia ujian. Udah lama? Diki. Bukan cuma di Ring Roto ada tuh begini, pernah pergi di Kanonang, di kawan-kawan ada lemah kecil. Coba berlutut. Sebelum berlutut, ini demonstrasi. Tindakan fisik yang mengkomunikasikan makna spiritual. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Apa rasa? Oh, terima kasih. Selamat semester, biar kurang musida. Dapat rasa toh? Tindakan fisik yang mengkomunikasikan spiritual. Tapi itu harus dimotivasi dengan sikap. 1, rendah hati. 2, doa. 3, kepercayaan kepada Allah. Jangan karena angkat tangan jadi pakai tangan. Kadang kala orang pakai tangan, iyongan ini tangan. Memberkati ini tangan bukan untuk mengutuki. Kadang kala dia bilang tunjung orang, berapa dah tunjung orang tuh jari? Berapa jari? Tuh 3 di mana? 3. Tuh 1 ke bawah, ibu jari. Kecuali orang pe jari beda. Oma, Pak dia 1. Pak Oma 1, Pak kita 3. Mar 1 ke bawah. Gitu, normal. Kalau mau paksa 2, mar tetap 3-2. Apalagi dalam model barat yang jari tengah, aduh. Jadi tugas kita memberkati. Itu tentang menumpangkan tangan, atau dalam bahasa lebih teologis, menumpangkan tangan, mengangkat tangan, menaruh berkat. Tunggu sakit dan orang kalau berdoa orang sakit, orang taruh tangan dalam nama Yesus. In the name of Jesus from Nazareth. Ada wibawa rasuli di situ, tapi dalam sikap, dalam harapan doa, bukan dalam nama Romi Stanley Kindangen. Karena kita ini atau orang cuma alat. Dalam mohon doa, walaupun angkat tangan itu wibawa rasuli. Angkat tangan bagaimana? Angkat tangan. Angkat tangan ibu-ibu yang sebelum doa syafaat dan sebelum terima berkat di gereja aja pulang lebih dulu. Apalagi kan hari Natal, ibu-ibu tak mengerti kita ada mak, mentara doa syafaat, mau panas tuh ikan, ya toh. Padahal mau terima berkat terakhir, kalau sama dengan film nggak nanya nak dapat DP ending. Amin, DP terakhir berkat dari tahbisan. Kalau tahbisan kadang kala saya angkat berkat tangan 1. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti terakhir baru angkat tangan 2 supaya lebih sah dan meyakinkan. Jadi yang jauh pulang sebelum berkat dalam ibadah tidak dapat berkat. Memang dapat firman, kasih derma, terima tabisan, ada di doa. Mar pulang sebelum berkat angkat tangan. Bukan anak-anak, bapak-bapak le kadang. Karena kita dulu pernah baking. Ya toh, hari Natal begitu belum terima berkat marsufugado susu kamu pasiar dan padahal belum, memang anak-anak. Jadi so pulang lebih dulu karena kita lihat tapi mak so pulang lebih dulu saya panas. Tak sampai di rumah tapi mak so lebih dulu saya panas ikan. Ya. Mak bekala di begitu, pak bekala kumang di formal begini. Aduh. Bapak-bapak kalau di gelap-gelap banyak, margali terang-terang begini rupa sadiki. Rupa malo-malo, rupa tako-tako. Margal sota easy mama. Dapat aku
Dapat di situ sudah dapat takut, dapat benci, dapat sayang, dapat marah, dapat veto. Mar bapak-bapak di sini nyanda kurang banyak. Jadi tugas kita memberkati. Ini yang dilakukan hampir akhir masa Yesus ada di dunia ini. Dia memberkati. Luar biasa. Citraland itu kan yang pendirinya, perumahan itu kan didirikan oleh seorang yang Kristen di Citraland. Baru yang bangun di apa dan Kanonang siapa? Sondak? Ya. Sondak. Siapa? Owaro yang di Kanonang. Tugas memberkati. Shalom. Dapat rasa? Malah dapat balas. Shalom. Shalom. Oh beda toh. Bukan shalom kalau begini toleh. Ini amarah, ini kemarahan yang meledak. Jadi tugas memberkati itu narasi yang diciptakan di sini dan diceritakan demikian luar biasa oleh penulis Injil Lukas ini, mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lalu ia sedikit terpisah dari mereka dan terangkat. Alkitab menceritakan ada berapa orang yang terangkat ke surga? Siapa kote? Elia siapa? Elia deng? Ya? Henok atau Hanok? Siapa? Henok dan Elia langsung terangkat ke sorga, tapi diangkat. Beda dengan Yesus, 3 sosok ini yang 2 terangkat, diangkat Allah. Nyandak proses mati. Orang ini susah menaik langsung, mesti beli tiket. Tiketnya cuma 1, tercap dan tematrai dengan darah Kristus, dengan lahirnya, dengan matinya, dengan bangkitnya baru boleh. Kalau langsung ke surga, kita lihat orang belum ada. Dan dalam sejarah peradaban manusia, sejarah Alkitab mencatat berdua, Henok dan Elia. Ketiga Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu naik ke surga karena dia adalah Allah. Kalau yang 2 adalah diangkat. Karena itu yang disebutkan dalam peristiwa momen hari kenaikan adalah bukan terangkat ke sorga tapi naik. Oleh karena itu Lai memberi judul kenaikan Yesus. Dia yang naik sendiri karena kekuasaannya, yang sesudah bangkit dari antara orang mati turun ke dalam kerajaan maut. Di alam bawah tanah itu kan gambaran maut. Dan sesudah bangkit 40 hari kemudian dia terangkat, dia naik ke sorga. Dia naik sendiri karena dia Allah, mengukuhkan diri sebagai yang melampaui segala kekuasaan yang ada di atas tanah, di udara, roh-roh yang melayang-layang, kuasa jahat, kuasa iblis, karena dia mampu melewati. Engkau PTT kan cuma sampai di atas, cuma sampai di tanah. Pernah tetek terbang? Tak. Kurang kaki, kita tak pernah lihat songkok. Ada songkok? Pernah lihat? Angkat tangan yang pernah lihat songkok. Ada songkok? Pernah lihat? Angkat tangan pernah lihat? Ini di dunia modern mesti buktikan. Ada komdan, mana 2 alat bukti? Ada saksi, ada. Jadi peristiwa terangkat ke sorga mengokohkan diri dia sebagai Allah yang tak tertandingi, melampaui dunia maut, merajai Allah ilah di atas tanah. Namun dalam satu misi, menyediakan tempatmu dan tempatku. Sebab satu kali katanya,
aku pergi ke sana atau ke situ untuk menyediakan tempat bagimu dan bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, termasuk di gereja banyak kursi-kursi kosong. Isi akang dang tiap hari Minggu. Dan ini yang mau diceritakan di bagian akhir bacaan kita. Mereka, ya sebelum bagian akhir mereka sujud, nanti saya paling sujud. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tapi sebelum ke situ, yang diceritakan lagi adalah mereka sujud menyembah kepadanya. Seperti juga perayaan ini adalah sujud menyembah kepada Allah yang bangkit dan naik ke sorga. Naik ke sorga, dong sembah. Kenapa mesti sembah? Karena itu ada dua kata dalam setiap ibadah yang relevan dengan menyembah, yaitu sembahyang dan persembahan. Dua-duanya kata dasar, maksudnya adalah sembah. Kasih derma itu apalagi bawa di muka. Kita dah datang bawa derma tuh, mata pediri dah datang. Itu tanda yang ini adalah menyembah. Kita sembahyang, kita tunduk. Kenapa kita mesti tunduk? Bahkan kenapa kita untuk tutup mata? Ini cara berdoa tradisional. Boleh kok buka mata kalau berdoa. Penting hati tuh, mars secara sopan dan diatur. Dari kecil saya berdoa kunci tangan, tunduk kepala, tutup mata. Iyo toh, mak, oma begitu toh berdoa. Berdoa, sembahyang, sembah, persembahan kata dasar sembah. Dong sembah Pak Allah yang naik ke sorga. Dong so tahu dia bangkit, dong so tahu dia berkorban, dong tahu dia lahir, hidup mereka sama-sama karena mereka murid. Karena itu waktunya menyembah dan dorang pulang dengan bersuka cita. Karena itu perayaan ini adalah perayaan bersuka cita. Dan mohon maaf dari for even Jesus, 4 peristiwa Yesus, kenaikan itu seperti anak tiri. Hari Natal jaba baking toh, biar cuma 1 kilo. Pasca sudah mulai semarak dan semerbak perayaannya, termasuk kematiannya. Banyak orang datang dalam perjamuan, banyak datang orang beribadah. Tapi hari ini memang diajarkan juga secara literat. Dorang kan keluar, nyandak di gereja. Mari ingat kembali ke bacaan kita. Dorang senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Pesan bagian firman ini jelas. Dorang ketika berpisah dengan Yesus, dong tidak sedih. Sukacita itu ada, tapi secara prinsip mereka kembali ke bait Allah untuk berjumpa Yesus, untuk berjumpa Allah. Jadi itu bait Allah kan ini gedung-gedung besar, rumah ibadah atau itu bait Allah. Jangan kurang alasan kerja di resort, so nak pernah di bait Allah. Kita yakin ada waktu mungkin subuh atau pagi, waktu off. Jangan kurang alasan karena Senin kalau, Selasa kalau, Rabu, Kamis, Jumat kalau, Sabtu kalau, Minggu ke darat. So nak ke gereja. Saya didoktrin dari kecil dan anak-anak ini pun mungkin pernah diajarkan. Praktis saja teologinya. Cuma gampang. Kita kalau mau dapat enci itu belum pakai nama bunda, enci teli DP nama. Dan kita kenang tentang almarhumah penatua anak atau ketua anak waktu itu. Dong ajaran cuma begini, praktis, belum kenal teologi dan belajar teologi. Ngana kalau nyana masuk gereja masuk neraka. Jadi siapa yang tidak masuk gereja jangan pergi di sorga. Dorang waktu berpisah, dorang apa? Senantiasa berkumpul bait Allah. Itu jemaat pertama, para murid, para rasul, dan sampai sekarang.
Puji Tuhan orang ciptakan gereja hari ini dalam suasana yang indah di pantai ujung. Marmu seinga hari Minggu nih, apalagi juga minggu depan hari raya anak tiri, hari raya Pentakosta. Kadangkala kita dituduhkan nak punya Roh Kudus kok ngoni gemim. Karena kan minggu depan hari raya le. Sekali lagi ibu bapak, pemuda, remaja, anak-anak, doktrin anak-anak ini sederhana sekali. Kalau nyenak masuk gereja, nyenak masuk surga. Mesti bilang amin. Guna apa jadi Kristen kau nak masuk gereja? Guna apa dalam daftar buku jemaat kau sudah pernah di kolom? Cuma mungkin karena orang negara beragama jadi dia tulis di Kristen Protestan. Sekali lagi doktrin ini sederhana dan dalam, sampai kita sebanyak buku teologi kita membaca Alkitab dan berteologi, doktrin ini kuat. Dompet Tuhan luar biasa, sampai sorga dia sedia. Kematian itu bukan akhir dari hidup ketika bangkitnya atau ia mengalami kebangkitan, itu pertama. Dan prinsip sesudahnya adalah dia naik ke sorga. So ada tampai, om, tante, nyong, adik-adik, so ada tanpa di sorga. Dia kok bilang begini loh, di rumah Bapakku banyak tempatnya. Berarti masih banyak DP kota. Kalau dapil di sini dulu DP caleg berapa kota? Mesti banyak doi legal jadi. Kalau salah taruh doi, ini masih banyak. Artinya belum terbatas. Kalau dari sekarang orang buka invest ke sorga, investasi ke sorga adalah ke gereja, adalah ibadah, adalah sembahyang, adalah persembahan. Investasi ke sorga adalah berkumpul bersama, menyembah Tuhan. Ini investasi yang tanpa batas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sana tompe tampak, bukan di neraka tompe tampak. Karena sorga itu bukan hayalan, sorga itu bukan imajinasi. Karena itu pun sorga yang dimaksudkan oleh kata heaven bukan paradise, ya. Kalau paradise ada hotel paradise, ada pantai paradise. Ini imajinasi tentang sorga. Karena itu bahasa Inggrisnya ada dua, sorga dalam arti paradise, hanya di bumi boleh ada sorga. Sampai di telapak kaki ibu dah sorga ya. Jadi kalau mak dapat yang tai kuda, bawa kata kuda, anda aku sedo. Ada sorga. Ini sorga ini. Kalau di sini neraka, ini sorga. Adem, hangat, permai, semarak, semerbak. Apalagi ada dalam perkumpulan yang bergembira. Oh ini sorga. Dan ini bukan sorga talinga, pendeta bilang ini situasi surga. Sorga kan menyangkut dua konsep pemikiran. Pertama, di sini kini karena bangkitnya telah dihitung kita telah mengalami kemenangan. Tapi juga ada di sana, di perumahan itu, tanpa DP, tanpa anggunan, tanpa gade sertifikat, tanpa kredit, hanya yakin kepada mati dan bangkitnya, hanya yakin tentang Dia yang telah menyediakan tempat bagi kita. Itu surga. Kalau Mak Wahyu bilang kerajaan 1000 tahun adalah gambaran yang tak terbatas, situasi yang kondusif dan luar biasa. Nah, ibu-ibu kamu kita akui selama 8 bulan kita melayani di sini sebagai ketua. Luar biasa ada peningkatan. Ini bapak-bapak so kasih nonai le besar, tiki kasih yang ini makanan yang ndak habis. Nih ibu-ibu deh, oma-oma semangat deh. Mari kok kita kan pembatal kira, oh ini ibu udah bawa DP bapak nyanda. Kau main le. Baru-baru ini ibu udah bawa sama DP bapak nyanda. Luar biasa ini bapak ini. Sorga itu termasuk kanyang ini dan kanyang ini. Makang itu. Kalau kanyang situasi sorga. Apalagi kalau mengantuk dusu. Konfirman bagel di sini. Odo ini sorga. Sehat berpikir, sehat tuh mental, berdampak pada tenaga kuat. Karena makan sedap. Sorgakanlah situasi di antara kita. Tapi ingat,
investasi jangka panjang dan pasti. Semua asuransi bisa clash, semua jaminan kesehatan bisa tidak diberikan. Semua apa yang diatur diberikan oleh dunia bisa terbatas, tapi sorga telah tersedia. Mau ke sana? Mau ke sana? Amin. Ada jatah di sana. Banyak tanpa kosong. Masih banyak, sampai sekarang masih banyak. Dan masih ada waktu. Karena itu Tuhan memberkati jemaat ini karena mau ke sorga. Tuhan memberkati kita semua untuk hidup sekali lagi bersekutu kuat, menyembah kuat, beribadah kuat, supaya kita surgakan dunia ini. Siapa nih mau bahagia itu sudah surga toh. Siapa nih mau tersenyum? Kita ini sementara berduka karena orang kakak adik cuma 3. Tapi kakak satu ada keterbelakangan, tapi kakak perempuan guru agama di suami yang meninggal. Kita bilang ini tuh mati sebelum mati, kecelakaan kok 11 hari di rumah sakit ya, putus. Kita melihat bagaimana tarikan nafasnya terakhir, masih suka hidup masuk sampai. Mara bagian ini setelah mempersiapkan itu, iyo kan? Untuk bilang pada PKK, anak guru agama, bukan cuma 2-30 kali ngana khotbah di penghiburan. Sekarang ngana alam. Jadi tetaplah kuat. Jadilah kuat, hai Sion, bacaan terang sekarang. Mesti kuat. Cuma sementara kau hidup di dunia ini, ada investasi orang ke surga. Karena itu surgakanlah hidup di sini dengan mempersiapkan diri masuk surga kelak dengan proaktif sebagai satu persekutuan jemaat. Berapa yang hadir ini? Mungkin 500 nyanak sampai. Kau nanti itu. Tuhan sekali lagi memberkati kita. Selamat hari raya kenaikan Yesus Kristus ke sorga. God bless. Amin. Puji-pujian babak kedua disilakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk puji-pujian sesudah khotbah, pertama mengundang dengan kasih seluruh wanita kaum ibu aras jemaat, kedua pemuda dan remaja, dan yang terakhir anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Pada wanita kaum ibu diundang dengan kasih. Ibu di depan sini masih ada tampan, mari. Karena ini toran sekaligus dengan mau cek kehadiran. Jadi yang masih ada di belakang, mari maju di muka sini. Wanita kaum ibu yang masih ada di tempat duduk dengan diundang dengan kasih.
puji-pujian yang kedua mengundang seluruh pemuda dan remaja. Adik-adik pemuda dan remaja mohon dipercepat. Untuk puji-pujian yang terakhir, anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Awas jangan tabrak.
Saudara-saudaraku, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita dalam perayaan ini kepada Tuhan Allah kita.